Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Saat ini kita di media massa sedang dihebohkan dengan isu terkait dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Apakah benar ijazah dan juga skripsinya yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1985 adalah palsu? Apakah benar? Nah, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas karena kan sejumlah orang yang mengaku sebagai alumni bahkan juga dari perkumpulan tertentu itu kemarin kan mendatangi UGM melakukan aksi demonstrasi di sana. Bahkan hari ini pun juga sejumlah demonstran tersebut mendatangi rumah mantan Presiden Joko Widodo ini di kediamannya di Kota Solo. Kita bahas beberapa poin di sini, hal-hal apa aja yang diduga gitu adalah kepalsuan. Sebenarnya efeknya apa buat orang Indonesia? Apakah kalau seandainya nanti, kalau terbukti gitu seandainya bahwa ternyata ijazah dan juga skripsi dari Pak Jokowi adalah palsu, apakah itu berefek kepada kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan, akan dianulir sebagainya? Kita akan dalami dalam video analisa kali ini teman-teman. Yang pertama, ini kasus sebenarnya sudah beberapa tahun lalu terjadi ya, sampai sekarang masih terus terjadi pro dan kontra. Ini kembali lagi muncul karena ada salah satu mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang mengatakan dengan tegas ragu dengan ijazah dan juga skripsi S1. Jadi buat ijazah itu memang yang di ijazah asli itu pasti dimiliki dan dipegang oleh orang tersebut, mahasiswa tersebut itu atau mantan alumninya gitu. Tapi kalau dari pihak kampus biasanya hanya memiliki fotokopiannya aja. Berbeda sama skripsi. Kalau skripsi itu biasanya pada saat kita lulus dari kuliah itu akan dibuat 4 atau 5 rangkap. Satu rangkapnya buat kita, kemudian 4 atau 5 rangkap akan disimpan di fakultas, kemudian di perpustakaan, sampai ke macam-macam. Kalau zaman dulu, mungkin belum era digital, masih menggunakan buku begitu ya. Nah, ini juga ada beberapa keterangan yang disampaikan dari Rismon. Yang pertama kejanggalannya adalah begini. Ini katanya sih dia itu ngelihatnya langsung dari perpustakaannya dan bisa dicek memang seperti itu ada gitu. Dan yang paling nyata katanya adalah Fontaine Newsroman yang ada di ijazah skripsi dan skripsi itu nggak lazim ditemukan pada tahun 1980-an. Karena katanya nih ya, klaimnya dari Rismon, 1980-an hingga 90-an itu belum ada Fontaine Newsroman. Ini adalah tipikal kalau kita ngetik di laptop ya, ataupun juga di mesin tik juga bisa sebenarnya, tergantung bagaimana sistemnya, kecanggihannya. Pihak UGM lantas mengklarifikasi untuk isu yang pertama ini. Menurut pihak UGM, tidak betul. Katanya tahun 80-an sampai 90-an itu sudah jamak digunakan Fontaine Newsroman dan juga banyak tipikal huruf yang agak-agak mirip. Ini juga pro dan kontra. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Untuk mengatakan ini betul atau tidak, ya ini harus menggunakan ya secara forensik ya, forensik data-data digitalnya. Ini nggak bisa pekerjaan dikerjakan dalam 1 hari 2 hari, harus dicek dari mana asalnya Fontaine Newsroman tersebut. Kemudian ini kapan muncul di dunia, kapan berada di Indonesia. Itu butuh jejak digital yang butuh effort untuk mengumpulkannya. Itu yang pertama, kecurigaan dari Rismon. Yang kedua adalah Roy Suryo pun juga sama ya, sosok yang sangat vokal dalam isu ini, yang dia temukan begini katanya. Perbedaan ketikan deskripsi dan ketidakadaan lembar pengesahan dari dosen penguji itu yang ngebuat dia curiga. Nah, dia bilang kan dia juga alumni UGM ya. Dia sempat datang ke UGM, mau ke perpustakaannya, mau ngeliat gitu skripsinya. Tapi katanya tidak ada dengan alasan berbagai macam hal dari pihak setempat. Ya mungkin karena dia sudah terkenal gitu katanya ya. Tapi kalau Rismon atau yang lainnya, aku nggak tahu siapa yang bisa mendapatkan itu, dia bisa membaca dan memfoto, tapi tidak di-scan. Nah, Roy Suryo bilang bahwa seandainya itu di-scan, ini bisa dilakukan pengujian jauh lebih mendetail. Tetapi secara kasat mata yang dia dapatkan dari foto-foto di sini, dia bilang bahwa bagian depan dari skripsinya Jokowi ini dicetak dengan cetakan yang belum ada pada masanya. Maksudnya gimana? Jadi menurut Roy Suryo bahwa cetakannya itu menggunakan yang sudah terlalu lebih maju gitu. Zaman dulu itu masih sangat manual, belum pakai laser yang A, B, C, dan D.
Dan itu berbeda dengan yang ada di skripsinya. Skripsinya Jokowi itu ada 91 halaman, tetapi bagian depannya itu berbeda katanya. Itu yang pertama. Terus juga klarifikasi dari pihak UGM, dia mengatakan bahwa begini, mereka ya, sampul dan lembar pengesahan skripsi dicetak di percetakan dengan isi skripsi 91 halaman diketik. Nah, untuk ratifikasi atau pengesahan itu adalah sejumlah dosen penguji yang menguji pada saat sidang tersebut. Pada umumnya sih, setahu aku, dari beberapa kali aku kuliah pun juga selalu ada dosen kertas pengesahan siapa aja yang mengujinya. Kalau itu tidak ada, apa yang terjadi? Apakah misalnya nih ya, ada 5 fotokopi atau 5 eksemplar dari skripsi. Mungkin aja Jokowi saat itu ketelingsut, kalau bahasa Jawanya itu teledor, ada 1 lembar yang tidak ada ratifikasinya. Apakah mungkin seperti itu? Kan ada 5 cetakan biasanya ya, atau 6 atau berapa gitu. Ya dibandingkan aja, ada nggak ratifikasinya? Tentunya ini harus melakukan pendalaman. Semua orang, semua pihak di sini merasa benar, punya analisanya masing-masing. Berikutnya adalah, dikatakan kejanggalannya adalah, nomor seri ijazah itu biasanya tak menggunakan angka, hanya klaster saja di tahun 1985 tersebut. Nah, klarifikasi dari UGM adalah dikatakan saat itu untuk Fakultas Kehutanan itu belum ada penyeragaman. Jadi sesuai dengan kebijakan dari fakultas aja. Oke. Ya, ini mereka sudah punya sudut pandangnya masing-masing begitu. Terus, benar atau salah? Ya, bukan kita yang mengejudge, tapi setiap orang yang kulihat sekarang, ada yang pro, ada juga yang kontra begitu. Nah, Roy Suryo juga melakukan analisa gitu ya, dengan foto yang ada di ijazah, yang diduga ini adalah miliknya Pak Jokowi. Karena waktu aku lihat wawancara Pak Jokowi pun, di Solo hari ini, wartawan tanya, Pak, foto ijazah Bapak yang beredar di media saat ini, apakah itu adalah miliknya Bapak atau bukan? Pak Jokowi bilang, oh, saya tidak melihat ijazah tersebut. Hanya itu aja, artinya tidak dikonfirmasi apakah itu benar atau tidak. Takutnya nih, ternyata ijazah yang beredar sekarang itu bukanlah ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Anggap saja itu adalah benar miliknya Pak Jokowi. Nah, Roy Suryo itu melakukan analisa, melakukan uji match gitu ya, karena kan dia adalah seorang pakar telematika. Di sini aku lihat analisanya itu, fotonya itu tidak match dengan Jokowi. Tapi ini adalah fotonya match dengan seseorang, namanya dugaannya adalah Dumatno Budi Utomo yang merupakan keluarga dekat. Apakah ini sepupunya dari Pak Jokowi begitu? Ya, Dumatno Budi Utomo. Terus dikatakan Roy Suryo bahwa Dumatno ini juga beberapa kali mencoba mencalonkan diri sebagai anggota calon legislatif ya DPR RI, tetapi gagal begitu. Jadi katanya ini mirip, lebih match sama dia begitu. Nah, untuk bagian ini juga butuh ilmu ya, butuh lebih detail forensik, yang dibandingkan harus yang asli dulu. Karena untuk datanya sendiri aja, yang beredar sekarang ini kan ijazahnya belum ada konfirmasi apakah itu beneran ijazahnya Jokowi atau bukan. Karena sampai hari ini aku lihat dari UGM ataupun juga Jokowi, itu mereka belum menunjukkan ijazah yang dikeluarkan. Setahu aku ya teman-teman, Pak Jokowi juga memberikan statement begini bahwa saya tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke mereka. Dan saya juga yakin mereka tidak punya kewenangan untuk saya menunjukkan ijazah tersebut. Itu adalah statement Pak Jokowi pada saat hari ini banyak dari anggota organisasi tertentu yang demonstrasi di depan rumahnya Pak Jokowi dan meminta tunjukkan ijazahnya seperti itu. Bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu pada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan. Oke. Jadi
Siapa mereka? Mereka tidak punya kewenangan dan saya tidak punya kewajiban menunjukkan tersebut. Ya, makanya nggak heran di wawancara berikutnya Jokowi mengatakan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait dengan tuduhan ini. Terus dia mengatakan bahwa siapa yang menuduh silahkan dibuktikan kalau ijazah saya palsu. Ya, pada intinya Pak Jokowi bilang pada saat mereka datang ke rumah, saya terima, saya anggap sebagai silaturahmi. Tapi kalau mereka meminta seperti itu, memang kewenangan mereka apa begitu. Terus foto ijazah yang beredar itu ditegaskan sekali lagi, saya nggak pernah melihat. Nah, ini apa nih kemungkinannya teman-teman? Apa? Coba kita lihat dari beberapa sudut pandang. Oke, yang pertama ya, ada pro dan kontra ya. Analisa sudut pandang yang pertama. Mungkinkah sebenarnya Pak Jokowi pernah kuliah di UGM tetapi tidak lulus? Karena ini ada salah satu data, kan Pak Jokowi juga sudah menunjukkan di media massa sejak tahun 2022 sebenarnya ya. Sorry, ya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Itu ada sejumlah teman-temannya pada saat kuliah, itu kan ketemu diliput sama media. Ini teman saya dulu, ngobrolin masa-masa zaman dulu. Salah satu temannya bilang bahwa Jokowi itu dari dulu sampai sekarang tuh masih ada yang sama katanya sifatnya. Dia itu tidak gampang marah. Kemudian menunjukkan foto-foto pada saat wisuda. Bahkan ada teman wisudanya yang ngaku, iya saya waktu itu wisuda bareng sama Jokowi tahun 85. Nah, apakah ini mungkin gitu ya bahwa Jokowi sebenarnya tidak pernah kuliah tetapi lulus begitu aja? Itu dugaannya ya. Atau yang kedua, bahwa Jokowi benar bahwa tidak pernah betul ada tuduhan bahwa saya itu katanya hanya mendapatkan ijazah di UGM itu adalah ijazah yang palsu doang gitu. Yang ketiga adalah ya seperti tuntutan para orang-orang yang kontra dengan Jokowi bahwa ini semua adalah manipulasi doang agar Jokowi mendapatkan title dari UGM. Ya, secara hitung-hitungan agak sulit ya, mereka semua punya keyakinan masing-masing. Tapi bagaimana respon dari Mahfud MD, mantan Menko Polhukam? Dikatakan bahwa kalau terbukti palsu, apakah semua keputusan presiden di 10 tahun menjabatnya beliau itu akan dianulir? Jawabannya adalah tidak gitu ya, karena itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Ini lebih ke masalah hukum sosial aja, walaupun memang ini ada bagian pidana dan juga perdata kalau ada yang melaporkan. Bahkan dari Mahfud MD mengatakan masyarakat itu nggak salah sebenarnya untuk meminta keterbukaan terkait dengan isu ini. Maksudnya gimana Pak Mahfud terkait dengan statement ini? Karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili. Oke. Ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Oke. Jadi ada peradilannya, Komisi Informasi, ada kekuatan hukumnya di sini ya. Jadi ya yang menyampaikan tuduhan tersebut kita tunggu nanti apakah akan ada bukti-bukti kuat mengarah ke sana. Dan setahu aku syarat untuk menjadi seorang presiden di Indonesia itu ada nggak sih syaratnya harus S1 gitu? Please correct me if I'm wrong, karena setahu aku biasanya nggak ada ya. Setahu aku yang mau jadi presiden itu syaratnya harus ada 20% suara yang ada yang mewakili di DPR gitu. Makanya harus ada partai politik kalau mau menjadi presiden di Indonesia. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama status kuliahnya Jokowi di UGM, apakah ini benar ataukah ini manipulasi? Waktu akan segera menjawabnya teman-teman. Kalau menurut kalian termasuk yang pro atau yang kontra? Silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, sampai jumpa di video berikutnya. Bye semuanya.